Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Hardi Opes. Bagaimana keadaan teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Meski masih dalam keadaan pandemi, kita harus tetap semangat ya. Bicara pandemi COVID-19, kalian tahu nggak sih dari kota manakah virus itu berasal? Ya, benar, Wuhan di Tiongkok atau dulu biasa kita sebut dengan China. Kenapa kalian bisa tahu? Benar, banyaknya pemberitaan tentang virus ini. Meskipun Wuhan jauh dari Kabupaten Batanghari, namun dengan adanya pemberitaan, maka kita bisa dengan cepat mengetahui informasi ini. Jadi, menurut kalian, berita itu penting nggak sih? Pastinya sangat penting, karena dengan mendapatkan informasi dari berita, kita bisa tahu semua kejadian di sekitar kita. Bahkan yang terjadi di negara lain padahal kita sedang tidak di sana. Dulu, berita disebar dari mulut ke mulut, jadi jika tidak bertemu maka tidak akan mendapatkan berita. Namun dengan kemajuan teknologi, berita mulai disampaikan dengan media televisi, radio, koran, majalah, dan lain-lain. Nah, pada era digitalisasi sekarang, hanya dengan gawai kita bisa menemukan segala informasi sambil bertahan. Untuk memahami berita lebih dalam, saksikan video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Jadi, ada dua hal yang akan kita pelajari pada video kali ini. Pertama, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menyimpulkan isi berita yang didengar dan dibaca. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing agar diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Jangan lupa mencatat dan membuat peta konsep agar lebih mudah menghafal dan memahami materi. Kemajuan teknologi membuat penyebaran informasi begitu mudah. Bahkan pada masa sekarang, media sosial pun menjadi sarana penyebar informasi. Nah, kita harus hati-hati dan memastikan berita yang kita baca adalah fakta, bukan hoaks. Untuk itu, kita harus tahu apa sih berita itu. Menurut KBBI, teks berita mempunyai arti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Pengertian berita menurut Adi Negoro adalah sebuah pernyataan di antara manusia yang saling ingin memberitahukan. Pengertian berita menurut Dean M. Lyle Spencer adalah kenyataan atau ide yang benar dan dapat menarik perhatian sebagian besar pembaca. Jadi, kita simpulkan menjadi berita adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi, bersifat faktual dan aktual lewat bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Selain harus tahu pengertian dari berita, kita juga harus bisa bedain berita yang benar sama berita yang asal-asalan berdasarkan ciri-ciri berita agar tidak terjebak berita hoaks. Pertama, berita biasanya ditulis berdasarkan fakta, artinya harus sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Yang kedua, bersifat aktual. Berita yang baik adalah berita yang menyampaikan peristiwa yang sedang atau baru saja terjadi. Yang ketiga, lengkap dan akurat. Berita harus menyampaikan sesuatu peristiwa atau kejadian yang disampaikan secara lengkap agar masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap pula. Selain itu, berita juga harus akurat. Akurat berarti cermat, tepat, dan teliti. Yang keempat, sistematis dan menarik. Sistematis artinya berita harus tersusun secara urut sesuai dengan strukturnya dan menyampaikan topik yang penting di awal berita. Berita juga harus menarik agar masyarakat memiliki keterkaitan atau ketertarikan untuk membaca atau mendengarkannya. Dan terakhir adalah mudah dimengerti. Ini syarat tidak boleh dilupakan. Menulis teks harus menggunakan kalimat dan pilihan diksi yang tidak sulit untuk dipahami. Setelah kita memahami pengertian dan ciri-ciri berita, maka selanjutnya kita akan menemukan unsur berita. Apa itu unsur? Unsur adalah bagian kecil pembentuk sesuatu yang besar, dalam hal ini adalah teks berita. Ketika kalian mendengar informasi dari teman kalian, pastinya banyak pertanyaan yang muncul dari benak kalian. Mulai dari informasi apa sih? Siapa sih pelakunya? Di mana sih kejadiannya? Kapan coba? Bagaimana nih kejadiannya? Mengapa bisa terjadi gitu ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi unsur pembentuk teks berita. Hal ini agar ketika kita membaca sebuah berita akan menjawab semua keingintahuan kita terhadap informasi tersebut. Jadi ada 6 unsur berita yang biasa kita kenal dengan 5W, 1H atau dengan akronim ADIK SIMBA. Apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan terakhir adalah bagaimana. Mari kita ulas satu-satu. Apa atau what akan menjelaskan mengenai peristiwa apa yang akan diangkat untuk diberitakan. Di mana
atau where. Ini akan menjelaskan suatu tempat kejadian atau lokasi terjadinya peristiwa dalam berita tersebut. Jadi jawabannya adalah tempat. Kapan atau when. Ini akan menjelaskan tentang waktu terjadinya suatu peristiwa yang sedang dibahas dalam berita. Biasanya tanggal, bulan, dan tahun. Dan ada who, siapa. Ini merupakan unsur yang akan menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Why atau mengapa, yang akan menjelaskan alasan mengapa peristiwa di dalam berita tersebut dapat terjadi. Dan terakhir adalah bagaimana atau how. Unsur ini pada nantinya akan memberikan penjelasan mengenai proses atau kronologis dari peristiwa dalam berita tersebut. Selanjutnya, agar memudahkan kita memahami berita dengan cepat, kita juga harus dapat menyimpulkan suatu berita. Bagaimana sih caranya? Pertama, pastinya kita harus membaca dan menyimak teks berita dengan seksama dari awal sampai akhir. Kemudian mencatat unsur-unsur penting berdasarkan unsur berita yang kita sampaikan sebelumnya. Dan terakhir adalah menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Itulah tadi informasi yang dapat disampaikan pada materi kali ini, yaitu terkait dengan unsur-unsur berita dan juga menyimpulkan isi berita. Setelah ini, kita langsung akan mencoba bagaimana caranya menemukan unsur dan menyimpulkan teks berita. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan diingatkan kembali, jangan lupa mencatat dan membuat peta konsep agar kita lebih mudah memahami dan mengerti materi kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.